anak pang biasanya rambutnya jingkrak-jingkrak yang suka nongkrong di pinggir jalan, bawa-bawa gitar. Penampilannya pertama menyeramkan. Itu orang-orang pada takut, yang lewat juga pada takut, pada mengejar, gak orang mau beli dan mengejar. Yang suka ada di jalan-jalan gitu, mereka punya dunia sendiri yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya gitu. Yang meresahkan, ngeri itu kelihatannya ya. Serem, dia nyentrik. Fenomena anak pang merupakan realitas sosial yang terjadi di lingkungan kita. Komunitas ini terbentuk melalui perjuangan yang keras dan sejarah yang panjang. Inggris memperkerja Inggris. Banyak mental ya? Iya. Oh di Bogor, di Indonesia ada Tampang tahun 90-an. Di Bandung pertama kali ada Tampang. Banyak yang mental. Baru berkembang tahun 90 di Indonesia. Sekarang konsumsi nggak beda sendiri lah. Kalau misalnya pakai boot artinya kan anti aparat, anti penindasan. Kalau generasi banyak gini anti kemapanan, kebebasan, kawan emblem ada gini singgungan buat pemerintah, singgungan buat mereka yang di atas tentang kehidupan kami. Cuman kalau kita kan kayak skenan kayak gini, kalau di sono kan ada juga gabungnya sama anak turnamen juga. Nah ini kan kita nyatu sebenarnya masih kalau buat dihitung di Jepang ya, jalanan orang-orang ini semua orang pasti jawabannya beda-beda. Kenapa kamu turun di jalan? Kenapa bisa sampai kayak gini kan beda-beda. Ada yang emang masalah keluarga, mungkin dari keluarga mereka gimana turun di jalan mungkin lebih nyaman hidup di jalan dibanding di rumah walaupun banyak uang, tapi tertekan karena orang tua ya kan. Orang tua kita kan di sini rata-rata pasti akibat perceraian, kurang kasih sayang. Adik rumah gimana ya, orang enak aja kurang nyaman kalau buat Bayu pribadi ya. Tapi ke jalan juga saya bukan pelarian sekedar karena ada masalah di jalan saya kesini jadi pelarian, enggak. Emang ini saya sekarang aja keluarga masih punya masih lengkap lah ya kan. Tapi saya udah nyaman di sini ya gimana, kan prinsip orang, idealis orang beda-beda kan. Nggak ada yang di rumah, saya sudah di sini di jalan berteman bergaul dengan cara begini yang saya ya. Kalau orang kan ngejalanin hidup pasti ngambil yang nyaman ya, mbak hidup di apa pasti di situ. Karena saya enak di situ ya terus di situ, mau orang ngomong apaan ya bodo amat. Saya juga banyak nyeramahin, ngapain kamu kayak gini. Ya sekarang anda nggak ngerasain apa yang saya rasakan. Kehidupan di mana nggak tahu. Saya nyamannya di sini ya saya di sini. Nggak ngikutin orang lain apa gimana saya harus gimana. Bagi itu sih mungkin ya tentang kepedulian sesama, ya mungkin bisa tali silaturahmi kita tuh benar-benar kuat. Bukan hanya buat di jalan tuh kita senang-senang aja, kita bisa ngerasain susahnya juga. Kayak bisa ada temen celaka, kita juga masih peduli kan sama teman atau gimana. Karena hidup itu pasti dah ngerasain susah tuh, pasti ngerasain. Dulunya mungkin karena broken home juga, atau mungkin karena materi juga, keluarga mungkin pas-pasan. Terus kalau saya sih jarang, dari pertama sekolah pun mungkin dari SMP nggak pernah minta uang ataupun kayak gimana. Ya kita bisa ngerti keadaan orang tua kayak gimana, masa iya kita harus minta orang tua terus kadang-kadang pulang sekolah. Budaya bergerak berontak itu biasa, karena keadilan tak ada dan membiarkan kita lama. Bagi kami jangan hidup bangsa ini, melainkan harta yang tak terbeli. Dan bagi kami jalan adalah sekolah, tapi ingat jangan kau kami sampah. Mengingat semua yang mau menangkap
Hidup di jalanan bukanlah alasan untuk berhenti berkarya. Dengan bekal solidaritas, kebersamaan, dan keakraban di antara mereka, komunitas ini terus menciptakan kreasi-kreasi dan terus berkreativitas dengan semangat tanpa batas. Tidak pasti yang nyatanya menantikan yang mewarnai. Dalam dunia anak-anak jalanan, ya, mereka biasanya memiliki semacam social capital yang sangat kuat, ya. Satu jaringan sangat kuat yang kemudian mereka basisnya adalah basis trust, kepercayaan, ya. Jadi dengan suasana mereka saling percaya antara anggota itu, ikatan emosional begitu kuat karena mengalami identitas yang sama. Dia ingin menunjukkan identitas yang sama karena memiliki pengalaman hidup yang sama, maka mereka memiliki ikatan yang sangat kuat. Nah, ini kan tuh mau buktiin bahwa di Indonesia kita juga punya pang. Bisa ikutin kayak orang-orang lain atau gimana. Di luar negeri kan banyak juga kan, bukan hanya di Indonesia aja. Malah pertamanya juga bukan dari ini. Pertamanya juga kan emang dari Jerman kan. Pertama ada yang pang itu. Kita sih bisa-bisa aja cari tahu tentang kehidupan kayak gini, belajar tentang ini, bisa ngerti ya. Punya sih. Kalau orang punya sih bisa Jadi main musik. Nama panggilan saya Jalil Seven Good Boy. Nama aslinya Rabi Ahmad, yang lain lewat. Teman saya. Tapi biasa anak-anak panggil BC. Radit. biasa dipanggil Rambo. Panggil sama anak Rambo. Tahu kenapa panggilnya Rambo? Nama saya Saud. Saud. Serius gitu. Serius Saud. Nama asli saya Nicholas Sapitri. Dipanggil Huta. Dipanggilnya Huta. Nama saya Septia, bisa dipanggil Udin. Udin, ya. Udin. Dan aku pun bukan penentu. Ya seharusnya gini anak-anak, besoknya gitu ya udah sip. Teman-temannya pada pergi ke rumahnya. Malam-malam makan-makan di rumahnya. Teman-temannya. Manusia dihadapkan dengan berbagai pilihan hidup. Namun terkadang apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Walaupun kami hanya hidup beratapkan langit dan beralaskan tanah, namun kami akan tetap tersenyum menikmati rumah langit kami.